Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di kuliah akuntansi liabilitas ekuitas. Untuk kali ini kita akan coba membahas dan membedah mengenai laporan keuangan konsolidasian. Mari kita simak. Untuk mengawalinya, kita refresh kembali materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, yaitu akuntansi investasi saham, di mana kita bisa menemukan bahwa kita jika investasinya kurang dari 20%, maka kita menggunakan metode biaya. Ketika investasi kita senilai 20% sampai 50%, kita menggunakan metode ekuitas, dan ketika lebih dari 50%, kita menggunakan laporan keuangan konsolidasian. Kita di akuntansi investasi saham telah membahas mengenai metode biaya dan metode ekuitas. Nah, kita belum membedah mengenai laporan keuangan konsolidasian. Oleh karena itu, pada video kali ini kita akan perdalam mengenai bagaimana kita membuat laporan keuangan konsolidasian. Oke, ilustrasi. Ada di sini kita misalnya ada perusahaan namanya perusahaan A. Ada juga perusahaan namanya B. Nah, di sini perusahaan tersebut sama-sama membuat laporan keuangan kan. Jadi setiap perusahaan yang ada di dunia bisnis pasti membuat laporan keuangan. Nah, suatu ketika perusahaan A itu mengakuisisi perusahaan B. Artinya dia memiliki saham lebih dari 50% atau bahkan sampai 100% punyanya perusahaan B. Dari situ, dari yang awalnya perusahaan A dan perusahaan B itu sama-sama independen, setelah diakuisisi perusahaan B itu oleh perusahaan A, maka statusnya akan menjadi di perusahaan A itu adalah perusahaan induk dan perusahaan B itu adalah anak perusahaannya atau cabangnya. Nah, tadi kita kembali mengingat ketika kondisinya diakuisisi atau di sini 50% sampai 100%, maka metode yang digunakan adalah laporan keuangan konsolidasian. Itu seperti apa sih sebenarnya? Itu adalah gabungan dari dua laporan. Laporan perusahaan A atau perusahaan B kalau dikasih ilustrasi ini ya. Jadi ini laporannya digabung, selain digabung juga dieliminasi. Apa sih yang dieliminasi? Jadi yang dieliminasi ada transaksi antar perusahaan. Karena kalau tidak dieliminasi, ini bisa terjadi lebih saji. Maka tujuan untuk melakukan eliminasi itu untuk mengurangi atau untuk mencegah terjadinya lebih saji atau pencatatan ganda untuk aset, liabilitas maupun ekuitas, dan untuk menunjukkan nilai kewajiban dan piutang dari pihak lain. Jadi nanti kalau misalnya digabung itu akan kelihatan. Kita misalnya punya utang sama perusahaan yang tidak sama, misalnya perusahaan C, itu nanti kita bisa tahu. Dan misalnya kita punya piutang di tempat lain pun dengan pihak lain, nanti akan kelihatan ketika kita menggabungkan kemudian dieliminasi. Kalau yang dieliminasi itu berarti kita menghapuskan yang sama biar tidak terjadi pencatatan ganda, atau juga kita untuk mengetahui kewajiban dan piutang dari pihak lain itu tujuannya kita melakukan eliminasi. Jadi setelah digabung, setelah dieliminasi, kemudian nanti itu akan menjadi laporan konsolidasian. Seperti itulah laporan konsolidasian. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita bedah dengan suatu ilustrasi. Nah, misalnya seperti ini, ketika ada perusahaan, tadi kalian bayangkan perusahaan A itu adalah Powers Construction, dan yang perusahaan B itu namanya misalnya Certo Brick Company. Nah, itu pada tanggal 1 Januari, Power Construction membayar sebesar $150.000 secara tunai untuk
mengakuisisi 100% saham biasanya punya Serto. Nah, di sini artinya Serto ini setelah statusnya menjadi anak perusahaannya si Powers Construction ya, karena sudah diakuisisi 100% oleh Powers Construction Company. Nah, di sini di sini untuk Powers Construction Company, karena dia perusahaan pengendali, dia bebas menggunakan metode apapun. Bisa menggunakan metode biaya, bisa menggunakan metode ekuitas. Kita contohkan dia menggunakan metode biaya untuk mencatat kondisi mengakuisisi 100% saham punyanya Serto. Oke, bagaimana mencatatnya? Misalnya ya, jadi sebelum menjadi satu pun semuanya sudah membuat laporan keuangan. Ini kondisi laporan keuangan Powers Company saat dia mulai mengakuisisi Serto Company. Di sini ada aset, liabilitas, dan ekuitas. Kalian bisa perhatikan di sini ada nilainya investasi saham biasa senilai 150.000. Ini tadi karena dia mulai mengakuisisi Serto Company, maka di sini ada investasi saham biasa Serto Company senilai 150.000. Nah, di kondisi ini pun sebelumnya juga Serto Company telah memiliki laporan posisi keuangan ya, jadi dia udah punya sendiri sebelumnya. Kondisinya punya Serto Company seperti ini, ada aset, ekuitas, dan liabilitas. Nah, kalau misalnya kita gabungkan, maka nilainya akan menjadi seperti ini. Nanti ada ditambahkan, kondisinya ini ditambah Power Company, ditambah Serto Company, semuanya ditambah. Itu kalau digabungkan nanti nilainya ada di data gabungan. Nah, nanti kita bisa lihat asetnya nilainya 750 dan di liabilitas ekuitas pun 750. Nah, apakah data ini sudah benar? Kita memang benar. Untuk laporan konsolidasian itu adalah yang langkah pertama, menggabungkan. Hanya saja kita perlu mengeliminasi karena sebenarnya nilai 750 ini belum menunjukkan kondisi yang sebenarnya. Jadi di sini ada kemungkinan pencatatan ganda. Karena di sini ada kemungkinan Powers Company dan Serto Company itu memiliki akun dan transaksi yang sama. Jadi di sini kita perlu mengeliminasi apa saja yang memungkinkan untuk dihapuskan karena itu sama. Oke, yang pertama sebenarnya yang menjadi double entry atau pencatatan ganda di sini sebenarnya penyebabnya yang pertama adalah investasi saham biasa. Nilai 150 ini sebenarnya hanya menunjukkan hak suara Powers atas aset Serto Company. Jadi dia merupakan hak suara aja, jadi tidak ada nilai 150.000 dolar di situ. Artinya di sini perlu kita hapuskan. Nilai ini perlu kita eliminasi. Selain itu, masih belum seimbang kan? Jadi nanti setelah dieliminasi pun nanti nilainya di data ini, di data konsolidasi nanti aset akan sama dengan liabilitas dan ekuitas. Berarti kalau yang di aset sudah kita hapuskan yang sini, yang investasi saham biasa, tentu yang sebenarnya ada yang perlu kita hapus juga di bagian ekuitas dan liabilitas. Bagian mana? Nah, bagian nilai modal saham dan saldo laba. Karena Serto Company itu adalah sudah diakuisisi oleh Powers Company, artinya modalnya dan sahamnya ini, saldo laba ini sudah menjadi haknya Powers Company, sudah menjadi milik Powers Company, artinya ini sudah masuk sebenarnya punyanya Serto Company, ini sebenarnya sudah masuk di miliknya Powers Company, sudah masuk sebenarnya di sini. Jadi nilai ini perlu kita hapus, nilai di modal saham-saham biasa punya Serto Company dan saldo laba milik Serto Company.
karena sudah masuk punya ekuitasnya si Powers Company. Lebih ini ya sebenarnya tidak terstruktur ya, maka untuk mencatat atau mencari nilai dari data akuisisi kita bisa dengan tabel, yaitu tabel neraca lajur. Tabel neraca lajur ini bisa kita lihat, kita masukkan dulu sama, jadi nanti datanya Powers Company dan Certo Company kita sampingkan, kita jejerkan. Kemudian kita tambahi di sini kolom untuk mengeliminasi debit dan eliminasi kredit. Nah, nanti hasilnya akan ketemu data konsolidasi. Baik, yang pertama kita perlu eliminasi tadi kan ada hak suara. Jadi investasi saham Certo Company kan tadi sebenarnya hanya merupakan hak suara Powers di Certo Company. Maka itu perlu kita eliminasi. Eliminasinya, kalau di sini Powers itu aset, itu kan artinya di sini debit ya. Debit, maka kita eliminasi di kredit. Dan yang selanjutnya tadi, karena pencatatan ganda punyanya ekuitas Certo harusnya dicatat. Itu sebenarnya tidak perlu dicatat karena sudah masuk di punyanya Powers, maka kita eliminasi yang dulunya ada di kredit, modal itu kan di kredit ya, maka kita eliminasi di sisi debit, dan saldo laba pun yang dulunya kredit kita eliminasi di sisi debit. Maka nanti total nilai eliminasinya akan sama, debit maupun di kredit, senilai $150.000. Dari sini kita akan lebih jelas menentukan nilai konsolidasinya. Tinggal kita tambahkan di sini Powers untuk misalnya pabrik dan peralatan, itu kan tinggal kita tambahkan. Untuk Powers dan Certo ini ditambahkan. Kemudian dimasukkan ke sini ya, dimasukkan ke data konsolidasi. Yang ini pun karena investasi yang sebelumnya ada di debit, kemudian dieliminasi di sisi kredit, maka nilainya 0. Dan seterusnya kita tambahkan, tinggal tambahkan nanti nilainya, total aset dan total ekuitas nanti akan sama, senilai 600. Jadi bukan 750 karena sudah kita eliminasi nilai-nilai yang pencatatan ganda, maka nilainya kita ketahui jadi senilai $600.000 seperti ini. Nah, lalu bagaimana ketika kondisinya biaya perolehan itu lebih dari nilai buku? Mungkin banget ya jadinya ketika nilai bukunya tadi misalnya 150.000 kan, bisa jadi kayak kalau misalnya yang dibeli itu adalah ada tanah, ada bangunan, ada mesin, itu kan nilainya tentu akan berbeda di kemudian hari. Misalnya tanah sendiri pun nilainya pasti akan naik di setiap tahunnya, maka biaya perolehan bisa jadi lebih dari nilai buku. Nah, kita bisa ambil contoh di kasus yang sama, tapi misalnya seperti ini. Tadi kan dibelinya awalnya $150.000, itu nilainya sama. Tapi ini kalau misalnya kondisi biaya perolehan lebih dari nilai buku, si Powers Company contohnya seperti ini ya, dia membayar $165.000 itu untuk mengakuisisi Certo Company. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana ada kelebihan biaya di atas nilai buku. Harganya kan tadi 150 dan bayarnya 165, artinya kan lebih ya, lebih dari biaya di atas nilai bukunya.
selisihnya berapa? Selisihnya tinggal 165.000 dikurangi 150.000 kan selisihnya 15.000 dolar. Nah, kita bisa lihat di sini ada perbedaan. Ketika misalnya kita membelinya di atas nilai buku, nanti ada perbedaan dalam membuat neraca lajur. Ada perbedaan di sini, perhatikan. Ada aset selisih lebih biaya perolehan atas nilai buku anak perusahaan. Jadi selisih lebihnya kita catat. Tadi selisihnya adalah 15.000. Kita tuliskan di sini. Selisih lebihnya menjadi debit. Dan juga perhatikan di sini nilai aset lancarnya. Aset lancar karena tadi membelinya lebih dari nilai buku, artinya aset kita berkurang untuk membayar ya. Jadi asetnya yang dulunya 50.000 dolar menjadi 35.000 dolar karena selisih 15.000 dolarnya kan untuk membayar pembelian sahamnya Serto ya. Ini yang beda. Jadi nanti akan ada akun tambahan di selisih lebih biaya perolehan atas nilai buku anak perusahaan dan nilai aset lancarnya pun menjadi berkurang. Senilai punyanya Power senilai 35.000 dolar. Seperti ini. Lalu kalau sudah kita temukan nilai-nilai data konsolidasi, tinggal sekarang kita menyusun laporan posisi keuangannya. Jadi ini dari tadi belum bikin laporan posisi keuangan ya, baru menentukan nilainya. Oke. Jadi isinya misalnya ya, untuk mengisi laporan posisi keuangan, kita gunakan ilustrasi yang terakhir tadi, di mana ada kelebihan biaya senilai 15.000 dolar tadi ya. Nah, di sini ada kemungkinan pencatatannya untuk si Powers atau perusahaan induk. Di sini statusnya perusahaan induk Powers ya. Perusahaan induk akan mengalokasikan secara proporsional ke aset tertentu jika nilai wajar melebihi nilai buku. Jadi, nilai 15.000 dolar itu akan dialokasikan ke bagian aset. Di bagian mana? Ya nanti secara proporsional di mana nanti ditentukan sesuai dengan kondisi punyanya Serto juga. Serto dia mencatatnya di bagian apa? Seperti itu. Jadi diolah secara proporsional. Nah, ketika misalnya nilainya itu ada sisa, jadi nilainya misalnya nggak 15.000 tapi kurang dari itu, berarti kan ada sisa. Ketika ada sisa lagi, maka kita bisa mengakuinya sebagai goodwill. Goodwill itu nama baik kalau misalnya di bahasa Indonesia kan ya. Goodwill itu sebenarnya adalah aset, tapi aset yang tidak berwujud. Seperti misalnya, saya kasih contoh tentang goodwill dulu ya. Seperti misalnya Indofood. Indofood itu adalah nama perusahaan, tapi dia itu sebenarnya aset. Aset dimana kalau misalnya orang mau beli saham, kalau dengar nama Indofood itu udah percaya aja kan. Nah, itu sebenarnya adalah aset. Aset punyanya Indofood sendiri adalah namanya dia sendiri. Itu adalah aset tapi tidak berwujud. Seperti itu. Nah, kita bisa mengakuinya, misalnya sisanya ini, jika terjadi sisa, maka bisa kita akui sebagai goodwill. Kita beri contoh untuk kasus lanjutannya. Jadi masih dengan kasus yang sama, tapi ada tambahan keterangan. Misalnya, jadi sebelumnya si nilai wajar aset pabrik dan peralatan Serto Company adalah 155.000 dolar. Misalnya ada soal yang seperti ini ya. Oke, maka di bagian ini kita kembali ke laporan keuangannya. Kita ingat kembali, Serto itu nilai pabrik dan peralatannya adalah 145.000 dolar, ya kan? Dan tadi ada catatan kita ada kelebihan biaya atas nilai buku senilai 15.000 dolar. Kemudian di tambahan soal tadi dari nilai 145.000 pabrik dan peralatan ini
Sebenarnya nilai wajarnya adalah 155. Maka tinggal kita selisihkan dulu. Kita selisihkan 155.000 dikurangi 145.000 itu adalah 10.000. 10.000 ini selisihnya tadi kita catat sebagai pabrik dan peralatan milik Powers nantinya. Jadi 10.000 itu akan memberikan tambahan di nilai pabrik dan peralatan milik Powers. Nilainya 10.000. Nah, kembali lagi, ini kan baru 10.000. Padahal tadi kelebihannya 15.000. Artinya ada sisa nih. Ada sisa senilai 5.000. Untuk nilai 5.000 ini, maka kita bisa catatnya sebagai goodwill. Seperti ini. Untuk laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan nanti sama, ada aset, itu sama dengan ekuitas dan liabilitas. Jadi kita nanti masukkan goodwill senilai 5.000. Punyanya Powers ya ini sekarang. Kemudian pabrik dan peralatan senilai 480. Jadi kita tambahkan tadi yang nilainya 470 ditambah 10.000 tadi, selisih nilai wajarnya tadi. Kemudian nilai aset lancarnya 115 sesuai dengan yang di data sebelumnya, maka total asetnya menjadi 600.000 dolar. Dan untuk ekuitasnya tinggal kita masukkan juga modal saham-saham biasanya tadi 300.000 ditambah saldo laba 175, nilainya 475 ditambah liabilitas, nanti total ekuitasnya akan sama senilai 600.000 dolar. Seperti inilah cara kita membuat laporan posisi keuangan konsolidasian. Semoga apa yang saya jelaskan hari ini bisa memberikan tambahan pemahaman mengenai materi tentang laporan konsolidasian. Jika ingin lebih memperdalam, silahkan baca kembali buku kalian, buku pengantar akuntansi 2 berbasis IFRS. Jika masih bingung juga dengan video ini, maupun kalian membaca sendiri, maka kalian bisa juga bertanya ke saya, chat langsung boleh. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.